Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kecerdasan spiritual, karena sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Dengan kecerdasan spiritual, kehidupan kita akan tenang, akan damai, akan tentram, dan hajat-hajat kita pun akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan Anda tonton sampai selesai supaya benar-benar mendapatkan manfaat dari video ini. Yang pertama yaitu kita bisa menerima perbedaan. Jadi kita tidak merasa benar sendiri dan kita tidak memaksakan kehendak atas pendapat kita. Jadi jika ada perbedaan itu kita bisa menerima dan kita tidak sakit hati jika pendapat kita tidak dipakai orang lain. Jika kita tidak bisa menerima perbedaan, maka yang terjadi akan debat, dan itu bisa membuat emosi kita naik, dan itu tidak bagus untuk kita. Jadi yang mau menerima perbedaan itu sebenarnya caranya mudah. Misalkan kita berpendapat tidak dipakai orang lain dan didebat sama orang lain, kita harus bisa seperti ini. Tolong hargai pendapat saya. Saya tetap memakai pendapat saya dan saya menghargai pendapat Anda. Anda nggak harus ikut saya. Yang kedua yaitu kita mengakui kesalahan jika kita berbuat salah. Kita tidak malu mengakui bahwa oh iya, saya salah dan saya berusaha akan memperbaikinya. Kita tidak malu jika kita disalahkan orang dan ternyata kita benar-benar salah. Yang ketiga yaitu mudah memaafkan kesalahan diri sendiri dan kesalahan orang lain. Kita pun sebagai manusia, kadang diri kita pun merasa melakukan kesalahan dan kita cepat tersadar dan mengakui kesalahan itu dan memaafkan. Yang penting berusaha tidak mengulangi lagi. Sedangkan untuk memaafkan kesalahan orang lain, ini yang penting. Kita harus bisa secepatnya memaafkan kesalahan orang lain. Seperti Nabi Muhammad selalu memaafkan kesalahan musuh-musuhnya atau yang membenci Nabi Muhammad, menyerang Nabi Muhammad, itu selalu memaafkan. Kita sebagai umat muslim sudah seharusnya kita meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain. Saya sudah membuktikan sendiri, walaupun saya disalahkan orang lain, dicaci maki, dihina, alhamdulillah dalam waktu 1 kali 24 jam saya harus bisa memaafkan orang itu, dan itu saya bisa, dan saya yakin Anda pun pasti bisa. Jika ada kemauan yang kuat, kita pun pasti bisa. Coba bayangkan jika kita tidak bisa memaafkan orang lain, otomatis timbul hati yang perasaan nggak enak, dendam, dongkol, sakit hati. Coba bayangkan jika itu lama
ada di hati kita. Bahkan ada yang seumur hidup gak bisa hilang. Dendam sama orang, sakit hati kepada orang, gak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang rugi? Tentunya kita sendiri yang akan rugi. Pikiran kita fokus ke hal-hal yang negatif, sakit hati, dendam. Dan kita lupa bahwa pikiran positif kita harus kita fokuskan untuk diri kita sendiri, untuk yang hal-hal yang positif, untuk kemajuan kita, kesuksesan kita. Jadi kesimpulannya, jika kita mudah untuk memaafkan orang lain, hati kita pun akan tenang, tentram, dan pikiran kita akan 100% fokus ke diri kita untuk merubah diri kita atau melakukan hal-hal yang positif sehingga kehidupan kita bisa cepat meningkat. Ciri yang keempat yaitu tidak mudah putus asa. Di kehidupan ini banyak di luar sana yang orang yang putus asa jika menghadapi masalah. Bahkan ada yang depresi, ada yang bunuh diri. Itu menandakan bahwa kurangnya spiritualitas. Jika spiritualitas tinggi, pandai, maka seseorang itu tidak akan putus asa. Walaupun kegagalan berulang-ulang, kegagalan. Contohnya saya 10 tahun, 15 tahun, waktu yang lama menurut saya. Itu saya mengalami kegagalan. Ada yang gagal, tetapi saya pantang menyerah, tidak putus asa. Selama saya masih diberi nafas, selama saya masih diberi kesempatan, saya tidak akan putus asa dan saya akan berjuang terus sampai apa yang saya inginkan bisa tercapai. Itulah, marilah kita semangat memperbaiki diri supaya kita tidak mudah untuk putus asa. Ciri yang kelima yaitu kita pandai dalam menolak. Pandai dalam menolak itu misalkan kita pertemanan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, tetapi kita harus berteman, menjaga pertemanan. Misalkan jika diajak minum-minuman keras, kita pandai untuk menolak. Pandai di sini yaitu kita mencari alasan bagaimana supaya orang lain tidak tersinggung jika kita menolak. Saya pun kadang juga jika bertemu teman, ada teman-teman yang minum, ya saya harus di situ. Saya nggak pergi, saya harus di situ. Bisa menempatkan diri. Dan jika ada ajakan-ajakan, saya juga berusaha untuk menolak. Itulah poinnya. Yang keenam yaitu menerima kritikan. Kita tidak sakit hati jika dikritik orang, karena kritikan dari orang itu bagus sekali. Kita bisa introspeksi diri. Kadang kita tidak tahu kesalahan kita, sehingga dengan kritikan itu kita jadi tahu dan kita bisa merubah diri. Itulah, kita mau menerima kritikan. Banyak orang yang tidak mau menerima kritikan, akhirnya jadi emosi, berantem. Itulah, jangan sampai kita seperti itu. Kita terima saja kritikan, karena dengan kritikan itulah kita akan bangkit, kita akan maju. Yang ketujuh yaitu kita pandai menempatkan diri. Contoh, teman-teman saya banyak yang dari MTA, dari LDII, dari Muhammadiyah, dari NU. Itulah, bermacam-macam golongan. Tetapi alhamdulillah saya bisa menempatkan diri. Tidak ada sesuatu hal ataupun hati itu bertentangan dengan mereka. Alhamdulillah bisa menyatu. Itulah. Itu karena saya pribadi menerima perbedaan dan saya bisa menempatkan diri.
Saya tidak memaksakan kehendak saya ke mereka, dan mereka pun tidak memaksakan kehendak ke saya. Saling menghargai. Ciri yang ke-8 yaitu kita mempunyai empati yang tinggi. Jika kita bertemu teman yang sedang kesusahan, kita berusaha untuk membantu. Walaupun hanya dengan motivasi, dengan perkataan, dengan saran-saran secara spiritual, itu sudah sangat membantu teman kita. Jadi biasakan jika ada teman yang susah, kita memberikan sesuatu ilmu lah, supaya teman kita tenang dan bisa bangkit. Dan jika kita kumpul sama teman-teman, kita merasa malas untuk ngobrol tentang sesuatu hal yang tidak manfaat, kita akan semangat ngobrol tentang hal-hal yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan ngobrol spiritual itu akan saling memberi manfaat antara satu dan lainnya, saling memberi ilmu, saling menerima. Disitulah masing-masing individu akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Jadi marilah belajar. Jika ngumpul-ngumpul sama teman, sempatkan untuk bicara tentang spiritual. Bagaimana hati kita bisa tenang, bagaimana hidup kita bisa sukses, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Saya rasa materi ini cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami karena kurangnya ilmu kami. Jangan salah paham. Saya bukan orang yang pandai spiritual. Saya hanya menguasai sekitar 15%. Dan harapan saya dengan 15% saya menguasai ilmu spiritual, itu bisa saya tularkan dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya rasa cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.